Halo pemuda-pemudi harapan bangsa, apa kabarnya? Sudah mandi, sudah rapi, tapi nggak tahu mau kemana? Mending duduk manis sambil ngopi, karena selama beberapa menit ke depan saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dengan film horor tahun 2005. Dan jangan banyak pikiran, siapkan cemilan, mari kita tampilkan. Bercerita tentang seorang bocil bernama Timmy, ini anaknya. Selanjutnya saya panggil saja namanya Tim. Di suatu malam, Tim yang guling gasahan gak bisa tidur padahal besok pagi di sekolahnya ulangan kimia. Sudah berbagai cara dilakukan agar bisa merem. Dan tiba-tiba, ternyata ayahnya Tim datang karena mendengar suara lampu jatuh. Tim lalu berkata jika ada sesuatu atau makhluk yang membuatnya tidak bisa bobo. Dan makhluk itu keluar dari lemari pakaian. Dan jurig itu bernama Boogeyman. Si ayah mengatakan bahwa apa yang Tim alami hanyalah ketakutan saja. Dan meyakinkan Tim dengan melihat ke kolong ranjang dan juga lemari pakaian. Hello. Si ayah ditarik paksa ke dalam lemari kemudian lenyap saat itu juga. Dan Tim melihat itu tepat di hadapannya. 15 tahun kemudian, Tim kini sudah tumbuh dewasa dan berpacaran dengan seorang wanita bernama Jessica. Hai. Yang hari itu, Tim diundang makan malam oleh keluarganya Jessica. Dan seperti biasa, para calon mertua, itu pun kalau jadi, selalu bertanya tentang asal-usul, silsilah, bibit, bobot, bebet, dan tentunya syarat, sorot, dan sirit. Tim yang menyaksikan ayahnya disumputkan jurig tidak menceritakan kejadian sebenarnya, karena sudah pasti keluarga Jessica tidak percaya jika Tim berkata jujur, dan lebih memilih ngawadul dengan berkata bahwa ayahnya pergi entah kemana, dan ibunya mengalami depresi. Beberapa saat kemudian Tim yang sedang hees, tiba-tiba didatangi ibunya namun dengan wujud yang menyeramkan. Beruntung itu hanya mimpi yang keburu disadarkan oleh Jessica. Tak lama berselang, Tim menerima telepon dari paman atau mamangnya, tapi bukan Mang Yana, yang meminta Tim untuk segera pulang kampung karena ibunya sudah meninggal dunia. Singkat cerita, Tim yang sudah berada di kampung dan menghadiri pengureban ibunya, melihat seorang anak kecil menatapnya dari kejauhan. Dan ketika akan pulang, mamangnya Tim bernama Mike memberikan kunci rumah peninggalan orang tuanya. Tim kini sudah berada di rumah masa kecilnya, dan mengingat kembali setiap kejadian yang menimpa keluarganya. Saat menghirup udara segar di atas balkon, Tim melihat tetangga dan teman masa kecilnya yaitu Katie terjatuh saat berkuda. Tim kemudian berlari menghampiri Katie dan menawarkan untuk mengompres kepalanya. Mereka lalu saling bertukar cerita kegiatannya masing-masing. Hingga tak terasa, Katie yang kini tinggal berdua dengan ayahnya pamit pulang dan berjanji membawakan makan malam untuk Tim. Tim yang melihat cahaya di lemari rebrai dengan sebuah palu mendatangi lemari. Namun ternyata, bohlam 5 wattnya longgar dan sambil kurah-koreh, Tim menemukan seruling. Tapi tiba-tiba, Tim dikagetkan bayangannya sendiri di depan kaca. Singkat cerita, saat sedang membuang sampah, Tim mendengar suara dogdag dari arah gudang. Dan ternyata menemukan seorang anak bernama Franny yang tadi dilihat di pemakaman ibunya. Dan entah tahu dari mana, tiba-tiba Franny bertanya cara menghilangkan rasa takut pada sosok Boogeyman. Tim yang tidak menanggapi pertanyaan itu malah menyuruh Franny pulang karena selain sudah malam, cerita Boogeyman hanya pengantar tidur dan menyarankan Franny jika takut cukup merem dan mulai berhitung dari 1 sampai 5. Tapi menurut Franny,
ia akan mencoba menghitung sampai 6. Berapa saat kemudian tim melihat tas Franny yang tertinggal. Dan setelah dibuka, ternyata berisi potongan-potongan koran berita anak hilang. Dan tiba-tiba, tim dikelilingi hantu-hantu bocil yang muncul tanpa permios, lalu ngaleos setelah terdengar ketukan dari dalam lemari pakaian. Saking takutnya tim, dia bergegas pergi dari rumahnya, tetapi kemudian bertemu Jessica di depan pintu yang menyusul tim sampai ke kampung. Keduanya lalu menggaskeun berkendara kembali ke kota asal mereka. Tapi karena sudah larut malam, keduanya memutuskan menginap di sebuah hotel. Di kamar hotel, Jessica menenangkan tim yang terlihat cemas dan ketakutan, lalu meminta tim membuat minuman, sementara ia akan mandi. Di lain tempat, sesuai janjinya Katie datang ke rumah tim membawa makanan. Tanpa sampurasun, Katie langsung masuk ke rumah yang tidak dikunci. Dan karena mengira tim ada di kamarnya, Katie lalu naik ke lantai atas. Kembali ke tim setelah membuat minuman, kemudian memanggil Jessica yang sedang adus. Namun setelah dicek tidak ada tanda-tanda keberadaan Jessica. Dan entah mendapat bisikan dari mana, tim membuka lemari lalu masuk ke dalamnya. Dan tiba-tiba, seperti masuk dalam pintu ajaibnya Doraemon, tim keluar dari lemari di rumah orang tuanya dan mengagetkan Katie. Katie yang masih rewas itu lalu dibawa tim ke hotel tempatnya menginap bersama Jessica. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Di dalam kamar hanya ada bekas minuman yang tadi tim buat. Dan di kamar mandi terlihat cap darah 3 jari. Setelah diantar pulang, Katie menelepon mamangnya tim karena merasa aneh dengan tingkah lakunya. Sementara tim di perjalanan melihat Franny bermain ayunan sendirian di taman padahal sudah larut malam. Tim lalu menghampiri dan meminta bantuan cara mengusir Boogeyman pada Franny. Bukannya menjawab pertanyaan tim, Franny malah pergi begitu saja, yang lalu disusul tim sampai ke sebuah rumah tua yang tak terawat. Tim kemudian masuk ke dalam rumah tersebut karena merasa tahu pemiliknya yang dianggap memiliki gangguan jiwa sejak anaknya hilang. Karena di dalam rumah tersebut memiliki aura perjurigan yang sangat kuat, tim segera mengajak Franny keluar. Namun begitu kagetnya tim melihat sebuah poster pengumuman anak hilang berwajah Franny yang bertuliskan tahun 1985. Dan dipastikan jika Franny bukan manusia. Franny lalu menyuruh tim menghadapi Boogeyman di tempat semua kejadian ini berawal, yaitu di kamarnya tim. Singkat cerita, tim sudah berada di rumah dan mendapati mobil mamangnya. Namun saat dicari ke dalam rumah, tim tidak menemukan keberadaan mamangnya itu. Dan yakin jika Mang Yana diculik Boogeyman. Tim lalu memaku semua pintu dan jendela, termasuk kursi. Dan hanya menyisakan lemari di depannya. Dan tiba-tiba, tim lalu masuk ke dalam lemari dan tanpa diduga, tim keluar dari bawah kolong ranjang hotel tempatnya menginap. Dan saat akan masuk kamar mandi, tim menjadi saksi lenyapnya Jessica dilegleg Boogeyman. Dan darah yang tadi kita lihat, ternyata cap darah 3 jari miliknya tim. Segera tim masuk ke dalam lemari, dan lagi-lagi, tim keluar dari dalam lemari di rumahnya. Kali ini ia menjadi saksi bagaimana mamangnya itu diculik Boogeyman. Dan artinya, selama ini tim bolak-balik ke waktu sebelum orang-orang terdekatnya diculik. Dengan sedikit keberanian, tim kemudian mengejar Boogeyman ke dalam lemari. Dan kali ini, tim keluar dari lemarinya Katie.
Yang mana saat itu Katie dan tim sama-sama melihat penampakan si Boogeyman. Dan tiba-tiba Katie ditarik si Juri ke kolong ranjang. Dan tim yang berusaha menolong pun ikut terbawa ke dalam kolong ranjang itu. Yang pada akhirnya mereka kembali ke titik awal kejadian ini dimulai, yaitu kamarnya Tim. Tim yang mulai teringat kata-katanya Prenny, mulai berhitung sampai 6 dan menghancurkan benda-benda yang dulu membuatnya takut tak bisa tidur. Hingga akhirnya juri penunggu lemari bernama Boogeyman itu hilang disedot ke dalam lemari pakaian. Dan kali ini, tim mampu menyelamatkan Katie seorang diri. Dan film pun tamat. Pelajaran penting dari film ini adalah jangan lupa berdoa sebelum tidur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk yang belum. Dan sampai jumpa.